Mungkin kalau buat teman-teman yang udah dengerin It's Only Me dan Now I Know, mereka nangis kalau denger lagu galau. Harapan gue buat jomblo-jomblo di luar sana, walaupun mereka sedih, mereka bisa tetap joget sama lagu ini. Gitu, jadi jogetin aja. Trax FM hits yang kamu suka. Trax View, balik lagi nih anak Trax. Hari ini ada Jeffrey Nayoan, ada Davi Andri seperti biasa, dan kali ini kita ada borongan. Ini borongan. Ada Caleb J, Bella Negarabi dan juga Abraham Edo yang baru ngeluarin lagu. Ini adalah orang-orang yang memang lagi viral-viralnya juga. Lagunya dipakai di banyak konten-konten, tapi yang lagunya mesra-mesra gemas gitu loh. Lagu mesra-mesra gemas ini seperti yang bisa dilihat ya, anak Trax ini kayak keluarga sehat dan bahagia ya semuanya. Ini keluarga cemara ya. Akhirnya dipertemukan kembali gitu. Gimana rasanya hilang selama 12 tahun? Dan akhirnya bertemu lagi. Yang mana yang bapak, yang mana yang om? Coba yang mana? Ini semuanya keponakan. Semuanya keponakan. Nah, omnya tentunya. Tua dong gue Coba cerita, ini interviewnya serius dikit, coba ayo. Coba. Oh iya kita kembali ke interview berwibawa. serius kita. Nah kita mau nyapa dulu tapi ya. Udah tadi udah. Tapi kan belakangan ini kalau kita lihat It's Only Me rame banget pastinya. Kayak maksudnya viral juga, terus lagu lo kayak didengarkan, ada diputarkan di banyak radio. Jadi anthem ini ya, apa namanya, lagu cinta-cinta nasional. Sekarang kalau orang berbunga-bunga dikit, orang patah hati dikit, jadi udah gak jelas tuh antara dia patah hati, antara dia lagi senang, puternya itu. Pokoknya nadanya enak. Iya kan. Udah terus, pokoknya kita putar aja udah. Sama sampai di tahap kayak kita nggak hafal liriknya. Terus tiba-tiba kok kayak pas lagunya keputer auto karaoke. Itu jalan sendiri. Dan itu udah terjadi anak Trax. Jadi misalnya kita lagi siaran nih, kita lagi ngomong nih gitu. Iya ntar kata yang ini kita ngomong itu. And it's only me. Always push you down gitu tiba-tiba hafal. Udah. Dijatuhin dong. Dijatuhin dong. Oh iya, salah lirik. Salah lirik. Anak Trax tadi liriknya nggak gitu ya. Always push you down. Oh iya. Kalau orang kan apa namanya ada gubahan-gubahan apa lagu tuh biasanya ini ya moodnya berubah, aransemennya berubah. Ini liriknya digubah tanpa izin. Ini gue berubah total. Lebih bahaya. Maaf gue berubah. Tapi apa maksudnya pertama kali lo kayak expect gak sih kayak tiba-tiba hits itu serame itu? Gue pribadi bener-bener gak nyangka karena jangan sambil kayak batuk. Jangan sambil gitu dong. Gak nyangka karena emang dari awal motivasi kita buat bikin lagu tuh bukan karena pengen viral, tapi karena emang pengen berkarya aja, pengen gue pribadi pengen bagi cerita gue ke banyak orang, hopefully bisa relate dan bisa mewakili perasaan mereka dan memberikan dampak baik. Sedap. Membawa cerita lo. Ini lagunya berdasarkan pengalaman pribadi lo kah? Goreng terus. Kan emang gitu tugas kita di sini. Kan lo yang ngomong tadi katanya cerita lo. Makanya gue Iya, tanya. Kalau yang ini mana nih? It's Only Me. It's Only Me. Kalau It's Only Me cerita gue. Jadi waktu itu pernah ngalamin. Udah sampai situ Ini aja. kayaknya zaman bahla tapi ya agak lama. Emang zaman kapan ini? Kita pernah ngobrol sama Caleb waktu itu. Ya namanya juga udah lupa. Kalau nggak salah dia bilang It's Only Me udah agak lama gitu ceritanya, bener kan? It's Only Me sama Now I Know sebenarnya udah agak lama. Tuh kalau yang baru enggak kita nggak nanya, enggak. Kalau yang Kita baru. Kok dijawab sama sebelah sana? Lo kayaknya mau ngejelasin sesuatu deh. Gak apa-apa lo sebenarnya. Nggak ada. Tapi sebentar nih anak Trax ya. Jadi kan ini bertiga nih paketan begini. Kalau kita lihat-lihat dari tadi akrab banget. Sampai ada pembagian tugas. Siapa yang bayar tagihan wifi. Siapa yang katanya tiap malam kalau misalkan kurang ngobrol bisa teleponan sampai ketiduran. Sampai udah ada detailnya ya. Iya. Tunggu dulu. Ini sebenarnya bisa bertiga begini kumpul. Emang ada hubungan darah, saudara atau apa gitu awalnya? Nggak ada sih sebenarnya kalau kita itu Ketahuan nih yang jawab ketahuan orang ya. yang Ini biasanya ngebiayain kayaknya nih. yang bayar tagihan yang Bayar bayar. tagihan. Jadi gimana? Sebenarnya awal ceritanya gue ketemu sama Caleb itu, gue sama Edo ketemu Caleb. Ada salah satu sahabat kita namanya Keke Kananta. Dia datang, dia telepon kita gitu. Guys, kayaknya ada artis yang oke banget sih kalau misalkan kalian pegang gitu. Walah. Jujur aja hari itu, gue sama Edo itu membayangkan orang yang berbeda. Oke, siapa yang Apa yang lo bayangkan? ceritain ke kita bayangan lo seperti apa nih? Di kepala kita tuh Caleb J, orangnya tinggi, maskulin, ya kan? Keren gayanya gitu, suaranya soalnya udah unik banget. Terus keren gayanya nih. bener, keren gayanya. Jadi maksudnya Caleb yang sekarang kayaknya nggak keren. Sabar. Belum. Sampai situ. Yang lo lihat hari ini tuh udah ini versi ke Udah di 3.0 amplas. udah. Terus. Iya, terus udah kayak itu
kita udah ngebayangin kayak gitu karena nggak benar-benar belum lihat gitu orangnya. Pokoknya dibayangin kita adalah orang lain. Iya. Terus tiba-tiba Caleb datang nih kata Edo. Gue di studio kan. Pas lagi nunggu, lo kok cungkring anaknya. Terus udah, wah mampus kita salah orang guys. Nah, dia kan nunggu di depan pagar kan, gue yang keluar dulu gitu kan. Pas gue keluar, jadi kalau studio di rumahnya AB itu di atas, baru dia turun, baru ada pagernya gitu ceritanya. Gue di atas tuh, di atas kan udah kelihatan tuh di luar pagar gue. Dia lagi ngapain waktu itu kayak ngetrek pagar? Baru turun dari motor. Masih naik. Terus lo kira apa tuh waktu itu? Abis itu gue, udah datang gue keluar itu. Mana anak? Sosok itu berubah. Dari kepala itu berubah. Dia di depan pagar diem kayak gitu. Terus mana anaknya? Lo kira apa nih, nawarin kue basah apa gimana? Untung dia nggak bilang, Pak gantung aja di pagar. Gue manggil, cuman gue nggak lihat mukanya. Caleb gitu. Iya bang. Ceritanya gitu. Aduh, ulang. Tapi setelah masuk studio, lo The Voice, iya baru ngobrol-ngobrol di situ, baru dilihat, ternyata anak ini punya bakat. Berarti emang konsep persahabatannya dimulai dari Judge a Book by its cover. Wah, dan sebenarnya masih banyak banget sih cerita-cerita yang kocak-kocak dan kayak gue sama Caleb itu ternyata udah pernah ketemu di konser Mike Ayers. Ini kayaknya lo yang cerita deh. Gimana? Jadi waktu itu gue lagi ada acara sekolah gue yang gak jauh-jauh dari Mike Ayers konser. Konser. Terus habis itu gue tiba-tiba ngelihat dia lagi foto sama Mike Ayers. Jadi kita belum kenal tuh, Gue lihat nih orang Jepang siapa nih mukanya. Kayak orang Jepang gitu kan, pakai celana pendek, baju hitam ya kalau nggak salah. Lo pikir dia apa, Yakuza apa gimana? Iya, gue kira kan kayak set nih. Siapa nih? Terus gue lewat melipir. Terus setelah berapa lama pas kenal Bang Abe, baru akhirnya gue ngomong, lu yang waktu itu foto sama Mike Ayers bukan sih? Di apa tuh, di deket lift ya? Dan lucunya gue juga sadar itu ada dia. Jadi kayak ternyata semesta kayak drakor sudah tinggal ini soundtracknya aja ntar kita bikin ya. Gak tahu bahwa nanti akan sedekat ini gitu pada saat itu. Romantis ya. Romansa ya. Ya. Jangan It's Only Me tentang mereka tau. Bukan. Waduh, jangan dong. Bukan itu. Jadi biasanya kalau yang kita lihat ini kan Caleb nyanyi sendiri gitu kan. Ini ada apa gerangan tiba-tiba udah kita bertigaan aja deh, terjun ke lapangan semuanya. Siapa yang cerita nih? Oke. Jadi waktu itu ceritanya waktu sela-sela break di studio kita lagi ngerjain apa gitu lupa gue. Kita ke rooftopnya. Jadi studio kan ada rooftopnya tuh. Terus, rumahnya Abe ya? Iya, rumahnya KB. Seru amat sih. Terus habis itu iya mau. Jadi habis itu pas lagi break kita live Instagram gitu. Kita bertiga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di live. Terus tiba-tiba nanya aja. Kira-kira kalau kita pengen bikin lagu next tentang apa ya? Dijawab sama mereka lah tentang gak mau sendiri, tentang Mars jomblo, segala macem. Pokoknya keywordnya gak mau sendiri sama Mars jomblo. Dua itu ya? Bener. Habis itu ditanya mau beatnya yang cepet atau yang gimana? Nah mereka maunya ini kayak custom ya, bisa sesuai order. Betul. Suka-suka aja bisa request, maunya gimana. Nah habis itu akhirnya kita kelarin live-nya. Terus habis itu kita ke bawah. Terus habis itu pulang. Enggak sih sebenarnya. Udah gak jadi apa-apa. Pulang. Enggak, tapi sebenarnya pas setelah selesai live itu sebelum kita buat lagunya kita udah sadar kayak gila ya request mereka sebenarnya lagi relate sama keadaan hati kita bertiga. Kisah nyata lagi. Kisah nyata. Dari kalian bertiga. Tak mau sendiri. Tak mau sendiri. Abis itu akhirnya malam itu kita langsung buat ya. Malam itu kita langsung buat. Besok paginya udah jadi. Kayak laundry ya, cepet banget. Cepet. Laundry gak salah kelas cepet itu. Kalah lu sama laundry 2 hari. Ada yang 24 jam tapi bayarnya lebih mahal. Di dekat rumah gue. Kenapa sih kita harus ngomongin laundry? Oke, sebentar. Ini lagu harusnya. Udah nih, kan ceritanya udah ada requestnya kayak gitu, langsung dibikin. Tapi tadi sempat disebutin juga sama Caleb, ini lagi relate sama perasaan masing-masing. Yes. Belum tentu mengenai cinta-cintaan, tapi kalau emang mengenai itu ya terserah juga gitu. Sebenarnya apa sih feelingnya gitu? Apa karena emang lagi ada yang berasa kesepian atau apa gitu? Aduh, ini memang kita udah lama gitu tidak merasakan dicintai gitu. Hampir lupa rasanya gimana. Jadi poin lagu ini aus. Kering. Aus, Kalau gitu. mau melamar langsung di bawah. Kalau mau lewat kita nanti ada biaya Pajak retribusi. Kita ada biayanya. ada retribusi ya. Kita kan Ada duitnya. Gimana? Iya, Udah lama nih. Udah lama kita bertiga ya. Gak cuma gue sendiri doang kan.
apa ya? Udah lama nggak pacaran, udah lama. Kalau gue pribadi gue udah lama gak ngerasain deg-degannya pas PDKT sama cewek. Nah itu udah lama banget kan, biasanya pas lagi deket tuh kayak aduh gimana nih. Kenapa udah lama gak sibuk atau gimana? Apa? Kenapa udah lama enggak gitu? Belum ada yang tepat aja gitu. Belum ada yang bisa bikin geter. Iya, belum ada yang tepat kayak gitu. dar. Kalau pengalamannya paling banyak. Paling banyak juga patahnya. Nyusruknya paling banyak. Iya. Coba kita kalau nggak main angka nggak enak nih anak Iya. Rex ya. Kalau kita adu lama, adu lama, udah lama nggak pacaran, ya kan itu maksudnya. Berapa lama? Tahun, bulan? 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan? Iya. Gua 2016. Berarti berapa tuh? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nggak bisa ngitung lu. Iya. Edo? Baru 2 hari. Wow, ini yang paling gue suka nih. Coba berapa jujur. Spill aja bang. Mesti banget nih. Iyalah. Udah spill. 2010 terakhir. Berapa tuh? 2021 kurang 10, 11. Pemenangnya Edo. Baru kali ini nih, gue menang gak dapet hadiah. Dapat sedih. Ada hadiahnya. Lu boleh mempromosikan diri lu dalam waktu 60 detik dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ya saya Edo, produsernya Passion Vibe. Saya bisa main gitar, saya bisa bikin lagu viral, jadi tolonglah. Ternyata dapetnya kerjaan. Coba video klip. Ngomongin video klipnya udah pada muncul juga, tapi kalau lagunya sendiri kan sebenarnya relate banget sama anak muda, sama netizen semua. Harapan lo buat yang ngedengerin lagu ini sebenarnya apa sih? Mungkin kalau buat teman-teman yang udah dengerin It's Only Me dan Now I Know, mereka nangis kalau denger lagu galau. Harapan gue buat jomblo-jomblo di luar sana, walaupun mereka sedih, mereka bisa tetap joget sama lagu ini. Gitu. Jadi jogetin aja. Daripada sedih-sedih mending jogetin. Dibawa senang aja. Bener sih. Gitu ya. Mau itu tadi udah beberapa 5 bulanan menjomblo, mau itu tadi 4 tahunan. Yang 11 tahunan. Ya tutup dikit yuk, tutup. Tapi ini mumpung anak Rex ya, ini kan kalian cowok-cowok nih bertiga, kita juga mau tahu dong. Ini kan ceritanya kita juga lagi mau mensupport, ya kan, biar nggak sendirian lagi. Coba sekarang kalian harus saling bantu, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nih apa yang bisa dijual gitu loh, diberi ke anak Rex. Silakan promosikan diri kalian. Tapi harus temennya. Jadi lo nih, Lab, ke AB gimana, Edo apa? AB ke Edo ke Kaleb. Asetnya apa aja gitu. Gua dulu ya. Lo ke Kaleb berarti. Muka lo jangan sedih dong, Dok. Oh, dia pengen promosiin dirinya sendiri. Iya. Ayo, Dok. Kaleb ya? Kalau Kaleb itu kekurangannya dulu apa kelebihan dulu? Kan jualan. Iya. Oh iya, kalau kelebihan ya? Iya. Ya, kalau banyak orang yang suka dinyanyiin sebelum tidur, Kaleb orangnya. Dia bisa nyanyiin kalian sebelum tidur, bikin puisi, kata-kata cinta yang romantis, itu Kaleb orangnya. Habis itu ditinggal nggak tapi? Dia jadi serius kan mikirin lagu. Masa depan, ayo. Siapa? Lo ke gua berarti. Iya. Oh, kalau misalkan ada yang butuh sesosok ayah, ya, sosok bapak. Oh lu, Maksudnya mengayomi, kayak membimbing gitu loh. Bang Abi. Cocok. Oh, mencari sosok kebapaan. Kebapaan. Yang bisa buat yang bayarin. mengalami daddy issues bisa ya? Iya. lebih kayak minta hak asuh anak ya. Gue juga agak speechless sih barusan. Kayak gue salah deh, Mam. Ya, bukan itu, tapi kebapaan. Yang butuh figur kebapaan bisa. Jualan loh ini. Kita kan kayak agen real estate. Coba bayangin. Ini kalau harganya nggak naik, kita nggak sukses. Tapi harganya naik kok. Udah deh, mendingan udah, yuk. Lu be. Kalau lu hobi makan dan pengen masak-masak romantis, ada teman gue, Edo Abraham. Tapi makan romantisnya sama orang lain dia coba masakin. Jadinya gini, kalau lu butuh makan romantis, bisa dimasakin, bisa dibayarin, bisa dinyanyiin, tapi lu makannya sama orang lain. Jadi gini Mas, di sini saya mau buka ini aja $250 aja per pax Mas. Udah all in. Udah kan? sama wine. Lokasinya di mana? Rooftop rumahnya Abe. Udah sama wine. Aduh, ini interview tercapek gue sumpah. Gue capek banget. Lanjut dong. Ini di mana?
Udah lagunya udah kelar. Lagunya mana? Aduh, tapi nih kita mau ngajak throwback ke belakang. Oke. Kita kembali ngomongin kalau tadi kita Masa udah ngomongin kecil. lagu-lagu sekarang, lagu-lagu lo segala macam. Kita mau ngomongin soal masa kecil kalian masing-masing. Oh beneran masa kecil? Kayaknya gue Iya. lahir nggak kecil deh. Aduh, Pernah sempet kan? Sempet lah ya. sampai capek gue. Iya. Lanjutin dong. Yang mana gue nggak tahu. Nomor 1. Oh iya, ini katanya. Oh, pada banyak yang mau tahu, katanya banyak yang numpang nanya. Iya, banyak yang nanya nih fans-fans lo nih. Bandel-bandelnya kalian tuh kayak apa? Sebandel-bandelnya. Pas kapan nih? Sebenarnya kalau yang nanya pada nanyanya minta waktu kecil, tapi menurut gue lebih menantang tuh pas zaman-zaman SMA Iya. gitu nggak sih? Iya. Iya kan, kita lebih butuh informasi itu kan anak Trax. Iya. Waduh, Gua tahu. kalau- Semua diem. Lo ngangguk tadi kan? Iya. Silakan. Mending keluar tuh dok. Ayo, Keluar di sebelah sana. tenang. Nah, ayo. tenang. Maaf Bu Rosa, guru PPKN gue gitu. Jadinya jalinan kasih. Ngobrol sama gurunya. Sudah hadir Ibu Rosa, silakan masuk Bu Rosa. Iya, Bu Rosa udah bareng sama kita di Aduh. sini. Iya. Coba. Coba. Coba silakan. Ini pertanyaan dari fans lo. paling muda lu dulu lah. Gue lempeng banget. SMA ya. Gue lempeng banget SMA sebenarnya gue paling bandel itu cuman kabur sama tidur depan guru aja. Lempeng banget pas SMA. Tidur depan Maksudnya guru. tidur bener-bener as in tidur. Gue tahu ini pelajaran bakal bosan banget. Gue ambil tas gue ke belakang, gue lonjoran di lantai. Oh, depan guru ya. Depan guru. Kalau samping baru Kalau masalah. samping baru masalah. Kalau samping baru masalah. Samping. Iya. Pagi ibunya beda. Pagi Bu. Beda kan? Beda. Udah gitu Ada dinyanyiin. beda. Tidur depan guru sama tidur di samping guru. Itu berbeda. Enggak apa-apa kalau masih depan. Iya. Silakan. Bang Abe dulu ya. Ya, ya. Oh, Bang Abe dulu. oke. Gila Gimana, gue Dok? yang mana ya? Ini pasti cukup menjelaskan kalau yang ini. Gue Kita SMA nungguin. nggak naik 2 kali. Kenapa, Dok? Kalau boleh tahu, Dok. Apa yang Banyak. terjadi, Dok? Ini bisa interview sampai tutup Coba ini. dikit aja. Gak apa-apa dikit aja dikit. Iya. Sampai parkiran jadi. Apa ya? Apa, Dok? Gue pengen sekolah musik ceritanya. Heeh. Tapi sama nyokap gue nggak boleh. Heeh. Jadi ya mendingan gue nggak naik kelas supaya gue boleh sekolah musik gitu. Tapi kan dia itu udah masa nggak kayak lalu gitu, ya. Abi lebih khawatir kayak mati deh gue nih. Karir gue gimana ya? Nah, tenang. Ayo, sekarang Abe ya. Lo. Kalau gue sih nggak macem-macem ya, karena dulu tuh gue dididiknya tuh lebih ke kerajaan ya. Jadi kayak Kerajaan. iya kalau misalkan sore hari tuh gue berkuda gitu, ya biasa aja. Menembak. Berkuda di mana? Lempar lembing. Gue sih nggak ada yang bandel-bandel. Memanah, ya kan dulu. Kalau gue nggak ada yang bandel-bandel gitu ya, lebih kayak gitu aja sih kesibukan gue cuma. yang ini ya Be, yang frisbee dilempar terus tembak Oh, iya, keluar gitu. Ya. Oh, gila. Kita emang nggak pakai. beda ya kerajaan, Kerajaan Beda. di situ dia. ya. Berarti paling kaya nih Abi kelihatannya. Pantes dia yang paling ngayomin. Gue dulu kan dia kerajaan, gue pedagang ikan di depannya. Di depan kerajaan ada pedagang ikan apa gitu. Iya, ini jelata-jelata yang kalau Abe Iya. buka gerbang kayak Ya kayak hai. rakyatku. Hai rakyat miskinku. Nah. Ini kita lagi mau ngejual mereka loh. Iya. Nggak, kalau gue sih cabut aja sih. Tapi kalau kita flashback lagi sedikit nih anak track Yes. ini agak serius dikit gitu ya. Kita coba ada wibawanya gitu loh. Iya. Kita ngomongin musik biar kayak orang-orang, Jeff. Biar Coba. kayak anak-anak musik banget kita ya. Siapa yang pertama kali sih sebenarnya kenalin kalian ke dunia musik tuh sebenarnya? Mungkin Bapak Bib. Lo kenapa jadi gue? Lo bertiga. Lo Masing-masing. Jawab barengan ya. Wah, gitu. Kan beda-beda. Oke, ngenalin ke dunia musik ya maksudnya. Iya, lo nyebur. Itu gara-gara nyokap gue sih dulu sama opung gue. Jadi karena dulu waktu pas kecil kalau sama opung gue katanya pas gue nangis tuh sering digitarin. Jadi katanya pas digitarin tuh gue langsung kayak tenang gitu nggak nangis. Terus kalau nyokap gue emang dia kayak udah nyadar dari gue baru pertama kali bisa ngomong umur 3 tahun, katanya gue udah nyanyiin lagu yang random. Misalkan kayak gue denger lagu iklan atau denger lagu apa, jadi kayak langsung nyanyi dinyanyiin gitu. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun udah riff and runs. Enggak gitu. Udah riff and runs. Agak. Dari lahir ternyata udah ini nadanya nangis ya. Iya. Dari keluarga berarti ya, ibu Dari lo keluarga. menyadari talent lo, terus ada opung juga. Kalau lo Be? Gue dari nyokap juga. Jadi katanya juga waktu pas gue kecil itu, setiap dia mau berangkat kerja, gue tuh selalu minta diputerin video boy band New Kids on the Block zaman dulu kalau lo tahu.
Jadi gue selalu nonton konsernya dia every morning. Nah gara-gara itu juga akhirnya jadi kayak gue suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus ya kedepannya jadi main musik. Berangkat dari NKOTB nih. NKOTB. Ya ampun. Pertama kali. Kalau lo? Kalau gue dari bokap. Jadi dulu itu gue bukan yang dikasih lagu-lagu gitu enggak. Bokap gue itu tangannya kepotong jarinya gara-gara sama mesin mobil. Nah dia tuh dulu pengajar gitar bokap gue tuh, gitar klasik. Sampai sekarang gitarnya masih ada. Jadi dia ngajarin gue pakai tangan kidal gitu. Nih main gitar tuh gini gitu. Bokap gue yang ngajarin gitar gue. Tapi kan mungkin gue nggak tahu ya dari waktu dulu kalian tahu kalian suka musik kan kadang kita tahu kita suka apa, cuman belum tentu kita tahu kita mau jadi ini nih atau kita mungkin akan serius di dunia musik misalnya gitu. Pernah nggak punya bayangan nih jangan-jangan kalau gue nggak nyebur di musik gue sekarang jadi ini nih? Gak ada bayangan. Gue nggak tahu karena dari dulu tuh gue sebenarnya punya mimpi kalau misalkan ditanya gue pengen jadi apa kalau nggak chef arkeolog. Cuman gue gak pernah mencoba untuk mendalami itu dan setiap apa ya dalam segala macam hidup gue selalu musik yang bisa ngenalin gue ke banyak orang baru dan banyak hal baru di dunia ini. Jadi gue nggak pernah ngebayangin gue jadi apa kalau gue nggak bermusik. Sebelum nanya yang lain, lo sempat ada takut nggak sih ketika waktu itu kan tadi ceritanya mau dikenalin ke AB sama Edo nih, dan lo datang sendiri ke studionya mereka. Waktu itu feeling lo apa ya? Dengan segala macam yang udah pernah gue alamin, gue ada sedikit keraguan untuk serius bermusik sih. Oh tadinya sempet ragu? Sempet ragu karena istilahnya apa ya, ya dengan berbagai macam pengalaman yang udah gue lewati lah. Apa sih pengalaman-pengalaman itu? Ya gue bisa bilang pengalaman yang kurang enak yang sebenarnya gue juga mager banget buat ngebahasnya. Kayak menurut gue di waktu itu tuh gue susah banget percaya, maksudnya kepercayaan tuh kayak hal yang digampangkan sama orang lain intinya. Jadi gue pribadi juga kan kayak aduh gue jadi takut nih bermusik nih. Jadi kayak gue udah melihat bermusik udah bukan udah kayak dulu gue ngeliat musik tuh kayak harapan gue gitu loh. Bukan karena gue pengen jadi famous, bukan karena pengen jadi keren, tapi gue bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian gue di situ. Tapi tiba-tiba dengan berbagai macam hal yang udah gue alamin, tiba-tiba kayak kok tiba-tiba kayak harapan dan kedamaian gue kayak terenggut gitu. Tapi sampai akhirnya gue ketemu Passion Vibe, puji Tuhan pilihannya tepat. Mereka lah ternyata. Mereka ternyata juru kuncinya. Yoi kunciannya. Dari tepokannya barusan sih emang seperti papa yang mengayomi. Iya kayak ayahku. Terima kasih ayah. Ayah lagi. Iya kan sosok. Ya kalau lo Be? Gue sama sih. Mungkin kalau misalkan nggak bermusik, ya mungkin usaha ya. Mungkin usaha ya. Terus tapi kalau misalkan usaha apa nih kalau boleh? Ya kira-kira apa? Nggak ada bayangannya. Kita juga bisa ngayal-ngayal gitu nih kayaknya. Usaha supaya bermusik ya. tapi mungkin dari cerita Caleb tadi sebenarnya kayak yang bikin kita jadi nyatu juga karena buat kita tuh musik mungkin jadi kayak hidup mati sih. Jadi kayak itu obrolan kita bertiga pertama yang tiba-tiba kita sama-sama nyatu gitu. Kayak ya emang musik hidup mati kita. Jadi kita all out di musik gitu, ceritanya gitu. Konsepnya bermusik atau mati. Iya. Jadi maksudnya gitu bener-bener karena kayak gini, maksudnya musik tuh udah cuman darah sama nafasnya kita doang gitu. Jadi kayak ya udah kita make the best of it gitu. Every day kayak gitu. Gila, keren. Berasa lo bisa ngejalanin yang sesuai passion lo juga gitu ya. Makanya namanya Passion Vibe. Mantep. Oh itu namanya dari situ sebenarnya. Nama label kita tuh Passion Vibe. Itu tuh ya itu dari passion yang vibing keluar gitu, bervibrasi keluar gitu. Itu sih yang message yang kita pengen sampaikan. Jadi kayak semua lagu-lagu yang kalian bikin, yang kita bikin semuanya kita harap vibrasi energi itu bisa, gairah itu bisa diterima sama orang-orang dan bisa bikin yang denger juga happy. Maksudnya nggak cuma kalian yang happy, terhibur tapi juga kita ya. juga jadi ikut seneng gitu ya. Bener. Lo Dok? Kalau nggak jadi musisi nggak tahu juga sih. Gue nggak pernah ngebayangin jadi yang lain sih sebenarnya. Ya pernah ngebayangin, tapi menurut gue dari musik ini gue belajar banyak untuk mengerjakan yang lain juga jadinya gitu. Kayak misalnya gue suka masak gitu ya. Gue suka masak nggak pernah lihat resep, bener-bener gue rasa aja gitu. Sama kayak gue ngerjain musik juga gitu juga sebenarnya. Sama. Rasa yang konsisten terus gitu. Kayak kita kan suka ada makan-makan di rooftop tuh ya. Kita kadang gue suka bikin steak gitu buat berapa orang gitu. Itu rasanya sama terus. Dan gue nggak pernah yang abis masak tuh gue icipin rasanya sama, enggak.
Gue cuman surfing. Terus orang-orang yang bilang rasanya sama terus ya. Ya sama, gue juga bikin musik kayak gitu. Rasanya akan seperti itu terus gitu, sama terus. Enak terus. Wah, keren. Gila keren. Rex. Ternyata filosofis ya. Semuanya. Akhirnya ada obrolan kita yang serius. Iya. Dari tadi kita ngobrol. Akhirnya. Dan ketahuan anak Trax emang kalau udah ngomongin musik, vibe-nya jadi begini. Emang bener kelihatan passionate banget mereka sesuai dengan namanya ya. Iya, passion vibe. Nah, ini sekarang mungkin pertanyaan udah mau semi terakhir juga. Kita 2021 ternyata udah mau habis. Udah mau kelar tanpa kita sadari. Ini udah bulan apa ya? Kalau mereka sih banyak kerjain apa-apa. Kalau kita sih nggak berasa apa-apa karena nggak kerjain apa-apa. Keluar lagi ya kan. Kita kebanyakan nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak usah dibahas lama-lama. Ada nggak hal-hal yang kayaknya ini mau gue kejar nih sampai ending tahun ini sebelum masuk ke tahun depan gitu misalnya? Akhir tahun silakan. EP sih. Kita ngejar EP-nya gue berjudul Melancholy. Jadi tuh kayak kalau kemarin kan udah ada It's Only Me, Now I Know, Kebutuhan. Maksud gue hampir bocor. Oh ada bocoran sedikit tadi ya. Now I Know sama Tahu Sendiri, terus nanti ada 2 lagu lainnya yang bakal keluar. Jadi tuh kayak Melancholy ini EP-nya tuh kayak tentang cerita-cerita sedihnya gue gitu loh. Dalam pengalaman tahun asmara. Ini ya? Enggak, dari tahun-tahun kemarin. Maksudnya pengalamannya. Keluarnya akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Melancholy. Itu berarti yang harus kita tunggu-tunggu. Tapi kalau buat tahun 2022 ada gak sih? Apa misalnya lo pengen yang kayak, gue pengen kolaborasi nih atau apa gitu, ada gak? Ada sih. Pasti dari Passion Vibe sendiri udah siapin plan buat Caleb untuk berkolaborasi juga. Kalau yang hari ini kan kita kan berkolaborasi satu rumah kan, ada Bella AB, Caleb J sama Abraham Edo. Nanti di tahun 2022 akan ada banyak kolaborasi. Sama tetangga-tetangga. Sama tetangga-tetangga. Sama teman-teman yang lain. Wah, gila, cakep. Berarti plannya udah dibuat sedemikian rupa buat 2022. Yes. Tapi kita tungguin anak Trax beneran deh, EP-nya, project-nya kalian juga, Caleb, Passion Vibe sendiri. Maksudnya nggak tau lah nanti jadinya apa aja, mungkin jadi album, jadi lagu kayaknya baru. banyak sih ya. Iya gitu, tapi emang karya kalian tuh soalnya bikin kita happy gitu. Ya. Jadi please bikin terus. Setiap kita keputar lagunya, terus kita karaoke, hati ikut senang. Iya, antara misalnya gini, ada teman sedihnya, atau ya udah nih kita ya sedih bareng atau apa gitu, jadi seneng ya berasanya ya. Setiap keputar lagunya selalu deh. Gue sampai bikin dia pusing karena gue selalu karaoke. Iya, tapi suara kalian ketutup loh sebenarnya. Di situ kadang-kadang kita agak muak. Muaknya bukan sama kalian gara-gara gue. Kan yang kita pengen denger kan yang aslinya ya anak Trax ya. Sekali lagi thank you banget. Thank udah you. Thank you banget Caleb, Edo, Abe juga, sukses terus ya. Semoga lancar-lancar. Iya, tiap lagu keluar main kesini. Iya harus.